Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Namun sebelum melanjutkan pelajaran, Ibu ingatkan kembali pelajaran kita minggu yang lalu. Di mana minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Pengertian mobilitas sosial. Siapa yang ingat pengertian mobilitas sosial? Kelompok 2 silakan berdiri. Mobilitas sosial adalah pemindahan posisi seorang atau kelompok orang dari lapisan yang suatu ke lapisan yang lain. Oh ya, yang namanya mobilitas sosial adalah perubahan apa nak? Perubahan posisi atau perpindahan posisi seseorang dari atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Bagus. Sekarang hari ini kita lanjutkan materi kita masih mengenai mobilitas sosial, yakni faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Untuk itu silakan kalian belajar secara berkelompok. Kelompok seperti biasa, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 3, kelompok 4-nya Denida. Mana lagi anggotamu Denida? Nah, kelompok 4 mana? Masih mencar cepat nak. Yo, silakan berkelompok di sana. Nah, harus anak jadi. Sekarang ini kelompok 5. Silakan dibaca bukunya mengenai faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial dan Ibu berikan waktu 10 menit. Adapun beberapa faktor penghambat mobilitas sosial. Pertama, diskriminasi. Diskriminasi atau berbedanya ras atau suku dapat menghambat pertemanan. Iya, terus. Yang kedua, kebudayaan. Kebudayaan dalam satu masyarakat maupun menjadi penghambat terjadinya mobilitas sosial. Kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan yang bersifat tradisional. Lainnya, hal yang dengan masyarakat modern. Dalam masyarakat modern justru memberikan peluang terjadi mobilitas sosial sebagai akibat kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi. Yang ketiga, faktor penghambat kemiskinan. Keadaan ekonomi yang serba kekurangan akan sulit untuk mengikuti dan menyesuaikan dengan kedudukan yang dimasukinya. Faktor penghambat mobilitas sosial ada 3. Sebutkan rame-rame. 1 apa nak? Diskriminasi. Kedua apa? Kebudayaan. Ketiga apa? Kemiskinan. Bagus. Faktor pendorong menjadi menjadi 6. Yang pertama, faktor individu. Kedua, faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Ketiga, faktor struktural. 4, faktor sosial. Kelima, faktor politik. Keenam, faktor keadaan ekonomi. Nah, itulah ada 6 faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Oh iya, bagaimana ini yang kemudahan dalam akses pendidikan? Contohnya, terjadinya beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu, diberikan fasilitas pakaian, akan mendorong terjadinya mobilitas sosial. Setelah itu, Faktor yang mana nak? individu. Oh, individu. Faktor pendorong mobilitas sosial dari individu bagaimana? Ada contohnya, ada 2 orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama pelamaran kerja di suatu perusahaan. Hanya 1 orang yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan kompetisi dalam hidup. Nah, karena faktor individu itu memang ada 3. Apa saja? Faktor apa? Kemujuran atau nasib seseorang, walaupun dia sama-sama pintar, sama-sama dari universitas ternama, sama-sama orang daerah sana, begitu melamar suatu pekerjaan, karena yang si A-nya lebih beruntung, maka si A diterima, si B tidak. Itu faktor keberuntungan atau nasib. Apalagi? Perbedaan kemampuan. Oh ya, miliki. Yang lebih
sikap seseorang itu sendiri terhadap mobilitas. Apa contohnya kalau sikap? Ya sikapnya. Gara-gara pendidikan maka sikapnya akan lebih terbentuk, motivasinya akan terbentuk, sehingga dorongan dari individunya untuk berubah itu semakin tinggi. Ini akan mengakibatkan terjadinya mobilitas sosial. Ya bagus, kasih aplaus dulu buat Sally. Selanjutnya yang mempengaruhi juga mobilitas sosial adalah faktor keadaan ekonomi. Ayo sekarang siapa mampu menjelaskan faktor ekonomi? Juminten, cepat. Faktor keadaan ekonomi, ada beberapa faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi hidup lemah, diantaranya kelaparan panen, daerah yang ditempati tandus, dan habis daya lingkungan. Lapisan di dalam masyarakat, di mana secara tidak sengaja di dalam masyarakat ini tercipta lapisan-lapisan dalam kehidupan bermasyarakat. Kaya, bagus. Ada keluarga yang miskin. Itu yang paling mudah terlihat dalam status sosial di masyarakat. Hal inilah secara status sosial, karena orang yang merasa miskin tidak senang. Dia berupaya untuk memperbaiki dirinya. Kalau orang tua dia menyekolahkan anaknya, dia membuat usaha baru, dia pindah ke tempat baru. Itu semua dalam memperbaiki status sosialnya, sehingga dia pindah dari struktur yang tadi kalau secara ekonomi bisa dikatakan kurang mampu, pindah ke struktur yang lain. Rizko, sekarang orang tuamu bekerja sebagai apa, nak? Coba lihat sini, bekerja sebagai apa? Penghasilannya dengan bekerja sebagai apa? Itu Bu, naba Bu. Naba balam. Nah, Rizko, apa secara individu Rizko hanya berpikir biarlah aku juga nanti akan naba balam juga? Dia Bu. Oh, dia bagus. Berarti pengen berubah kan? Oh. Apa cita-citanya kok? Tentara Bu. Mau jadi tentara, berubah tidak? Coba. Kalau berubah berarti terjadilah mobilitas sosial di keluarga. Rizko yang selama ini keluarganya petani naba balam, nanti kita doakan sama-sama agar Rizko menjadi tentara. Dengan berubahnya status sosial, ayo kasih aplaus dulu. Dengan berubahnya status sosial ini akan berubah juga yang lainnya, ekonominya berubah, individu motivasi dalam dirinya berubah. Itulah yang dinamakan mobilitas sosial. Tidak ada? Ayo. Tidak ada ya? Ya sudah, kalau tidak ada kita akan akhiri pertemuan kita pagi menjelang siang ini dengan bersama-sama melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya dengan materi saluran mobilitas sosial. Silakan dibaca di bab selanjutnya untuk kita pelajari pertemuan berikutnya. Bisa?